Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqahana wa lis-suluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalam fadlan wa manan minhu ma lam na'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, kemudian terjadi perang Hunain, ya, kemudian terjadi setelah selesainya perang Hunain yang berakhir dengan pembagian rampasan perang di Ji'ronah, maka kekuasaan Islam sudah kuat, ya, karena sudah menyatukan antara Madinah dan Makkah. Nah, di dalam konteks itu kemudian banyak suku-suku yang masuk Islam, tapi juga masih banyak suku-suku yang menentang. Dan kemudian Nabi SAW itu mengirim Sariyah. Sariyah itu pengiriman pasukan, tapi tidak dalam jumlah yang sangat besar. Ya, istilahnya kalau zaman sekarang itu apa ya, serangan sporadis gitu ya. Tapi bukan sekedar mengirim pasukan untuk perang, lebih banyak itu Nabi mengirim itu justru untuk administrasi, menata perzakatan. Jadi zakat itu kan gini Bapak Ibu, dari dulu kita itu diajari untuk berbagi. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu kita diajari untuk berbagi kepada sesama. Ketika artinya berkorban, berbagi, ya. Ketika anak-anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, itu berebut istri, yakni Iklimah, yang sebenarnya dia adalah kembarannya Qabil. Itu diminta oleh Nabi Adam untuk masing-masing mengorbankan sesuatu dari harta yang dimilikinya. Si Qabil mengorbankan harta pertaniannya, si Habil mengorbankan binatang ternaknya yang terbaik. Nah, itu awal dari ajaran untuk berkurban dan berbagi. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang suka mengajak orang lain makan. Jadi beliau itu kan punya kambing itu ribuan ekor. Artinya kambing itu kalau dia sembelih tiap hari satu, itu tidak habis juga itu kambingnya, saking banyaknya kambingnya Nabi Ibrahim itu. Saatnya tiap hari dia nyembelih kambing itu,
itu bukan berkurang, kambingnya malah bertambah saking banyaknya. Nah, beliau itu kalau makan tidak suka makan sendiri, selalu ngajak orang lain. Jadi kadang beliau jalan jauh hanya untuk nyari orang untuk diajak makan bareng. Nah, ini ajaran juga berbagi, ya. Dan itu terbawa sampai juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga Bani Israel itu diwajibkan untuk iqamus shalah wa ita'uz zakah, yaitu mendirikan sholat dan membayar zakat. Jadi zakat ini bukan hanya ajaran dari agamanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi sebelumnya juga mengajarkan zakat. Karena di antara perjanjian Allah dengan Bani Israel itu adalah mereka diperintahkan untuk aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Jadi zakat ini ajaran yang memang sudah lama. Nah, di zaman Nabi SAW itu juga diajarkan, ya. Nabi SAW itu kan sedekahlah walaupun hanya dengan sebiji kurma. Nah, tapi bedanya nanti sedekah dengan zakat, ya. Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah itu sunnah. Ada sahabat yang suka zakat, ada sahabat yang suka sedekah. Ya, Abu Bakar itu dia lebih suka sedekah. Begitu dia sedekahkan habis hartanya, ya kan namanya orang tidak punya harta, yang tidak punya kewajiban zakat. Gitu. Nah, Rasulullah SAW itu ketika mengajarkan juga kewajiban zakat, itu sifatnya itu masih sukarela. Jadi ketika di Mekah, ketika di Madinah, itu sifatnya sukarela. Orang itu dianjurkan bayar zakat gitu aja, dianjurkan sedekah, dianjurkan zakat. Tetapi setelah turunnya surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka sedekah, ambillah zakat dari harta-harta mereka, tutahhiruhum biha, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, tutahhiru juga mensucikan, tuzakki juga mensucikan. Nah, apa bedanya? Bedanya yang satu lebih bersifat fisik, yang satu lebih bersifat ruhani. Jadi kalau tutahhiruhum, makanya kalau kita bersuci namanya toharoh. Orang bersuci ini kan toharoh. Maka tutahhiruhum. Tapi kalau kita membersihkan jiwa kita namanya zakat. Maka zakat itu artinya pensucian. Nah, kalau zakat itu pensucian harta dan jiwa. Ya, karena di sini tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi mensucikan baik hartanya itu maupun jiwa orang yang membayar zakat ini. Nah, di awal-awal itu sukarela saja. Tapi sudah ada aturan-aturannya. Zakat binatang ternak, kalau
domba, kambing setiap 40 ekor bayar 1. Nanti kalau sampai 120 bayar 2, begitu dan seterusnya. Nah, setelah Fathu Mekah dan setelah terjadinya perang Hunain, Nabi itu kemudian mengirim orang-orang ini, ya, orang-orang banyak yang dijadikannya amil zakat. Ya, nama-nama seperti Amru bin Ash dikirim ke Bani Fazaroh, kemudian Uyainah bin Hisan dikirim ke Bani Tamim, kemudian Yazid bin Al-Husayn, Abbad bin Bishr, Rafiq bin Muqais, Ad-Dhahhak bin Sufyan, Bashir bin Sufyan, sampai Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang dikirim ke berbagai daerah, tugasnya adalah memungut zakat dan, nah ini tambah satu lagi, namanya jizyah. Jizyah itu semacam pajak bagi kafir dhimmi. Jadi orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Rasulullah SAW, yang mereka tidak masuk Islam, kemudian diwajibkan membayar jizyah. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat ini yang memerintahkan untuk mengambil ini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ini kemudian dijadikan dalil sampai zaman sekarang bahwa amil itu wajib dari kalangan pemerintah. Tidak boleh orang biasa ngangkat diri jadi amil. Kita misalnya bentuk panitia zakat terus menganggap diri sebagai amil, tidak boleh. Karena salah satu syarat amil itu ulil amri. Karena perintah ini adalah perintah kepada penguasa. Zaman itu adalah Rasulullah SAW. Sebenarnya dalil ini dalil khos, tapi yang dipakai umum, kemudian dijadikan dalil umum. Sebenarnya dalil ini dalil khos. Dalil khos itu begini. Jadi ketika ayat ini turun, itu ceritanya itu perintahnya kepada Nabi. Khudz, bukan khudzu. Kalau khudzu kalian kan jadi banyak. Tapi kalau khudz perintahnya kepada satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Khudz, ambillah hai Muhammad, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Sudah gitu, kejadiannya juga khusus. Jadi ini dalil khusus yang dipakai untuk umum. Nah, ini harus Anda paham ini, dalil khusus dipakai. Makanya kita kalau berdalil dengan Quran dan hadis itu tidak boleh sembarangan. Asal berdalil, apalagi pakai terjemah, tidak boleh ya. Jadi harus memahami betul ayatnya, bahasanya, dan asbabun nuzulnya. Ceritanya itu, kalau Anda ingat ceritanya apa itu? Lubabah, Abu Lubabah, masih ingat nggak? Kayaknya lupa ya. Abu Lubabah, saya ingat, lupa ya. Itu cerita pada waktu perang Khandaq, yang dia membocorkan informasi kepada orang Bani Quraisyah, ya kan? Nah, Abu Lubabah ini saking menyesalnya itu, dia kan mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Terus dia itu nggak mau lepas kecuali dia sudah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian turunlah ayat surah At-Taubah 102, itu yang memberi ampunan kepada Abu Lubabah.
Nah, Abu Lubabah ini setelah dia diampuni, saking senengnya dia kemudian membawa harta-hartanya kepada Rasulullah SAW. Jadi dia itu sudah menyesal, sudah merasa diampuni, dia kemudian bersedekah, berzakatlah, diserahkan harta-hartanya kepada Rasulullah SAW. Tapi ditolak sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, aku tidak diperintah untuk mengambil hartamu. Aku loh nggak disuruh untuk mengambil hartamu. Nah, kemudian turunlah ayat 103 ini. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka. Walaupun ini kasusnya khusus, tetapi karena domir yang dipakai itu him itu kan banyak, ya kan? Min amwalihim, bukan min amwalihi. Kalau min amwalihi hartanya Abu Lubabah saja nanti. Min malihi, dari hartanya Abu Lubabah. Tapi ini min amwalihi, dari harta-harta mereka. Sehingga ini dipakai juga menjadi dalil untuk penguasa-penguasa berikutnya setelah Nabi Muhammad SAW tetap terkena ayat ini. Itulah mengapa Majelis Ulama Indonesia itu juga mengeluarkan fatwa yang memerintahkan fatwa yang mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan tata kelola zakat. Itu ada fatwanya. Ya. Maka pemerintah membentuk namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian di dalam fatwanya itu, walaupun pemerintah itu berkewajiban itu, tetapi masyarakat diperbolehkan untuk membentuk dan menyelenggarakan pengelolaan zakat itu, menarik dan menyalurkannya dengan syarat dapat izin dari negara. Nah, karena itu amil itu dia harus ada izin dari negara. Paling enggak ada izinnya, izin operasional. Tak boleh kemudian tanpa izin kita mengaku sebagai amil. Nah, terus bagaimana kalau kita panitia zakat di masjid? Boleh nggak terima zakat? Nah, fatwa Majelis Ulama membolehkan, tapi bukan sebagai amil. Jadi dia mustahiknya bukan amil, tetapi fi sabilillah. Jadi sebagai fi sabilillah boleh dia terima zakat. Ketika dia menyelenggarakan menjadi panitia zakat, kayak panitia zakat fitrah gitu. Nah, dia kalau ngambilnya bukan sebagai amil, tetapi karena dia fisabilillah. Nah, ini harus difahamkan supaya tidak salah. Nah, karena mustahik zakat itu kan ada 8, sebagaimana disebutkan di surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu. Jadi ternyata di Al-Qur'an itu kadang-kadang zakat itu walaupun sering disebutkan wa'atuz zakat, tapi ketika mengkelompokkan ini dan memerintahkan pengambilannya menggunakan kata shadaqah. Innamas shadaqatu. Jadi shadaqah itu maknanya lebih luas daripada zakat. Ya. Bahkan maknanya sangat luas karena tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu juga sedekah. Nah, ketika orang-orang fikir protes kepada Nabi
ya Rasulullah enak dong jadi orang kaya, ibadahnya bisa lebih banyak. Mereka punya ibadah sedekah, kita tidak punya, kata orang-orang miskin. Tetapi kata Nabi SAW, bukankah kamu juga sudah kuajarkan zikir-zikir yang dia juga menjadi sedekah. Kalau kamu membaca Allahu Akbar itu juga sedekah. Kalau membaca Alhamdulillah itu juga sedekah. Membaca Subhanallah itu juga sedekah. Nah, jadi kata sedekah ini sudah diabsorb ke dalam bahasa Indonesia, tulisannya jadi sedekah gitu. Sebenarnya itu diambil dari bahasa Arab as-sodaqah. Sodaqah ini berarti memang maknanya lebih luas daripada zakat, karena dia bukan hanya pemberian, membagi yang bersifat sunnah, membagi yang bersifat wajib, bahkan juga membagi yang bukan harta, seperti senyuman, kemudian amal-amal yang baik itu juga dihitung sedekah. Dan kata ini dipakai ketika dia fardhatan minallah, fardu dari Allah, maka dia masuk kategori zakat. Jadi sedekah yang fardhah, sedekah yang fardu itu zakat. Sedekah yang tidak fardu itu sunnah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu bagi para fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir itu dia tidak punya penghasilan, atau kalau dia punya penghasilan, penghasilannya itu nggak nyampe separuh dari kebutuhan hidupnya. Itu fakir. Jadi wajib dibantu. Kemudian kalau orang miskin itu orang yang punya pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu harusnya gitu. Tetapi fakir miskin di negara kita sudah pakai urf. Kalau orang masyarakat menganggap dia miskin, ya miskin aja udah. Dimasuk kategori miskin. Jadi kadang-kadang orang itu sebenarnya kalau secara fikih itu tidak masuk dia kategori miskin, ngantri juga minta bagian. Nah, itu sebenarnya dia harus hati-hati pada dirinya. Ya, jangan-jangan dia bukan mustahil. Kan bahaya ya, bahaya bagi dirinya. Kalau yang nyalurin mah disalur-salurkan aja, karena dia nih orang aku miskin ya, dianggap aja miskin, dikasih. Orang ngasih kan lebih aman. Tapi kalau menerima itu Anda harus hati-hati. Karena itu ada sebagian orang itu yang tidak mau menerima zakat, sedekah, tidak mau. Ya, saya termasuk orang yang takut menerima. Saya pernah diberi bagian dari zakat, saya kembalikan, tidak berani. Nah, itu al-mu'alafati qulubuhum, ya, supaya kita juga paham gitu. Nanti ada orang datang, Pak, saya minta zakat. Seperti apa? Saya mengamalkan. Kapan Anda masuk Islam? 3 tahun yang lalu. Nah, 3 tahun yang lalu masih amal. Kalau begitu nanti para sahabat itu mu'alaf semua. Para sahabat berpindah dari musyrik kepada Islam, ya kan? Kemudian wafir rikobi, budak, rikob. Nah, rikob ini zaman sekarang sudah tidak ada. Sebagai banyak orang yang mengatakan tidak ada rikob itu. Anda menghapus hukum rikob, bukan, tidak ada perbudakan dalam Islam. Tetapi ternyata dalam praktek-prakteknya masih ada rikob ini. Tapi yang mempraktekkan boleh jadi orang Islam, boleh jadi non-Muslim. Saya beri contoh, PSK, pekerja seks komersial, yang dia terlilit hutang. Kan biasanya mucikari itu mengikat dia dengan hutang.
yang utang itu tidak akan pernah lunas. Berapapun dia bayar tetap akan dianggap nggak lunas. Nah, kecuali dia dibantu. Nah, ini bisa saja kita masukkan kategori riko, karena kan statusnya seperti budak. Ya kan, dia seperti budak. Budak bagi si mucikari. Nah, ini perlu dibantu, perlu ditolong. Nah, orang-orang seperti itu menurut saya ya kalau perlu kajian hukum ini kan belum pernah ada yang memfatwakannya ya, tapi menurut saya itu bisa masuk kategori riko ya. Kalau kategori ini beda. Kalau ini kan orang punya utang tapi kesulitan membayar, ini bukan. Dia itu sebenarnya bisa membayar tapi dia kali sama mucikarinya. Jadi utangnya ini sudah tidak bisa masuk, makanya dia tak masuk kategori gharim, masuk kategorinya wal gharimina, dan orang yang punya utang yang kesulitan bayar. Kemudian ini orang yang punya utang yang kesulitan bayar, agak jelas ya gimana cara bayar. Kemudian wa fisabilillah, sabilillah wa fisabil. Sabil itu orang yang bepergian kekurangan bekal, atau orang yang bepergian kehabisan bekal, ini belum sabil. Banyak itu biasanya dari orang-orang jamaah tabligh itu kan suka bepergian ke sana kemari kehabisan bekal. Nah, itu mereka masuk kategori itu sabil. Tapi dengan syarat ya, bepergiannya itu tidak untuk kemaksiatan. Tapi kalau bepergiannya untuk kemaksiatan, apalagi kejahatan, ya tentu tidak berhak atas zakat. Nah, fisabilillah ini dulunya para ulama mengatakan dia adalah pasukan yang tidak digaji. Pasukan yang tidak digaji. Jadi kalau prajurit, tentara yang sudah dapat terima gaji ya bukan masuk kategori fisabilillah yang tidak digaji. Nah, sekarang fisabilillah ini diperluas melalui kajian-kajian, akhirnya fisabilillah itu termasuk ya tadi itu orang yang mengelola masjid, orang yang mengelola pesantren, akhirnya juga masuk kategori fisabilillah. Bahkan di fatwa yang kontemporer itu bisa untuk kepentingan bangun masjid, perbaikan masjid, perbaikan madrasah, itu masuk kategori fisabilillah ya. Walaupun saya pribadi tidak memilih fatwa itu ya, saya pribadi memilih zakat itu untuk manusia bukan untuk barang. Tapi karena kamu yang memfatwakan, jadi kita tidak menutup itu ada fatwanya. Seandainya ada kemudian yang melakukan itu ya tidak usah kita salah-salahkan, karena fatwanya juga ada. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW mengirim banyak sekali amil ya, yang dituju oleh beliau. Dan amil itu karena dia amil, jadi dia berhak atas zakat. Dan amil berhak atas zakat. Nah, inilah kemudian para ulama itu membolehkan akad wakalah bil ujur. Wakalah yang diceritakan di dalam Al-Quran itu wakalah itu bil ujur. Seperti wakalah yang terjadi di kalangan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, orang-orang dari kalangan Ashabul Kahfi yang 7 yang tidur di gua itu, dia menyuruh temannya, kamu keluar bawa uang beli makanan. Ini makanan. Seperti kalau Anda meminta, tolong belikan nasi goreng, nah, itu namanya wakalah. Tolong belikan baik wakalah. Apakah kalau Anda nyuruh orang beli nasi goreng, orang itu ada bayar? Jawabannya kan tidak. Masa beli nasi goreng itu
kasih duit. Maksudnya kita upahi. Kalau anak kita ya kita kasih. Nah, wakalah pada dasarnya adalah akad tabaruk. Akad tabaruk itu tidak mengharapkan upah. Jadi ada akad itu, ada akad ijari, akad yang sifatnya perdagangan atau muamalah yang sifatnya bisnis. Ada akad yang sifatnya tabaruk, yaitu ta'awun, saling menolong, seperti wakalah, kafalah. Itu memang sifatnya tabaruk. Sehingga di kalangan Timur Tengah itu tidak boleh kafalah kok pakai ujung, tidak boleh. Ya, tapi di Indonesia fatwa di SNMUI membolehkan. Alasannya salah satunya ya ini. Loh, Nabi itu loh ketika memutus amil itu loh boleh terima zakat. Berarti wakil boleh terima upah. Ini salah satu dalilnya. Juga ketika ya ini contohnya ya, kalau yang sekolah kan yang tadi kita contohkan yang tanpa upah. Tetapi di dalam kasus zakat, amil memang boleh menerima bagian dari zakat. Berarti dia boleh menerima ujur. Itu kan seperti ujur, seperti upah bagi dia. Ya kan? Kalau orang mengelola zakat, dia dapat seperti upah. Padahal dia wakil dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita ceritakan beberapa syariat yang dikirim oleh Rasulullah SAW setelah masa perang. Uyainah bin Hisn itu ke Bani Tamim, dia bawa sekitar 50 pasukan. Ya. Karena apa? Kenapa Bani Tamim ini diserang? Karena Bani Tamim ini kayak preman. Jadi Bani Tamim ini kalau ada kabilah lewat itu suka diganggu, suka dimarahi, suka dipungli, ya, pungli itu harus diberantas. Suka pungli, Bani Tamim ini suka pungli. Akhirnya didatangi dengan 50 pasukan. Uyainah bin Hisn. Kenapa kok cuma 50 pasukan ya? Karena Bani Tamim ini sebenarnya nggak besar, tapi isengnya itu masya Allah. Ya, mengganggu sekali bagi kabilah-kabilah. Ya. Terus dia tak mau bayar jizyah. Akhirnya diserbu dan ditangkap 11 orang laki-laki, 21 wanita dan 30 anak. Jumlahnya aja jauh lebih jumlah pasukan yang ditangkap. Itu akhirnya Bani itu mau membayar, yang muslim bayar zakat, yang non muslim kemudian bayar jizyah. Nah, di kalangan Bani Tamim itu masih ada yang tidak puas. Akhirnya dia mengirim orang-orang untuk duel, tapi duelnya bukan duel senjata. Nah, ini ayo kita bertarung, tapi tidak bertarung senjata. Bertarung apa? Bertarung syair. Wah, ada duel syair zaman. Siapa jagoannya? Kami kirimkan jago kami. Dia mengirimkan jagonya, namanya Al-Ziblikon. Al-Ziblikon bin Badr. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajukan Hasan bin Sabit. Nah, Hasan bin Sabit ini ahli syair yang juga diajari Nabi Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu syair yang tingkatnya paling tinggi, sehingga tidak bisa ditandingi oleh pembuat syair mana. Nah, dengan kombinasi itu Hasan bin Sabit itu mengalahkan Ziblikon. Sampai Ziblikon itu ampun, ternyata ahli syair mereka lebih hebat dari ahli syair kita. Karena si ini
kepala suku Bani Tamim, sehingga mereka bukan hanya kalah dalam peperangan fisik, tapi juga kalah dalam peperangan peperangan intelektual, gitu ya. Akhirnya Bani Tamim itu. Dan sebagai karena Nabi SAW itu orang yang sangat baik, begitu orang-orang ini masuk Islam, ya yang ditawar dibebaskan. Jadi ini namanya pakai diplomasi saja, tidak perlu dengan senjata. Ya, kalau sekarang ini masih perang pakai senjata, diplomasi dengan senjata. Kalau sekarang yang terjadi di Ukraina maupun terjadi di Selat Hormuz itu diplomasi pakai senjata. Mereka semua berunding, tapi selama perundingan itu perang juga tetap terjadi. Karena masing-masing pihak mencari posisi yang posisi yang paling menguntungkan dalam perundingan. Ya. Kalau di Ukraina itu posisinya sekarang Rusia yang lebih untung karena dia sudah menguasai hampir 20% wilayah Ukraina. Jadi kalau berunding sekarang dia yang punya keuntungan secara politis. Kalau di perang Amerika sama Iran itu posisinya sekarang masih menguntungkan bagi Iran. Ya, kalau berunding, makanya belum mau berunding karena orang yang berunding itu ingin posisinya nyaman. Ini posisinya tidak nyaman. Amerika ini posisinya tidak nyaman. Bagaimana Ukraina posisinya tidak nyaman. Sebenarnya tidak nyaman bukan Ukraina, tapi Eropa. Eropa itu karena itu Eropa maksa Ukraina untuk berperang. Walaupun rakyatnya sudah sekitar sangat menderita, dikasihan Ukraina, dijadikan alat PVD. Nah kalau di Timur Tengah itu bukan kasihan Amerika, nggak ada kasihan bersama, kasihan negara-negara terus yang diperalat oleh Amerika. Karena Iran ini senjatanya sudah ditimbun banyak sekali, jadi dia itu kuat, susah untuk dikalahkan begitu saja. Jadi kalau ngetek adu modal dia masih akan menang, apalagi dikirim terus sama Korea Utara. Nah, hadirin rahmatullah, kemudian ada Utbah bin Amir. Utbah bin Amir ini ke Khos'am di Tambalah. Khos'am itu satu wilayah di Tambalah. Dia cuma bawa 20 pasukan. Kemudian disusul 10 pasukan tambahan, itu 30 orang. Itu bertempur sengit ya, dengan Bani Khos'am. Tapi menang juga, dapat rampasan unta, domba, dan juga tawanan. Kemudian Al-Dhahak bin Sufyan itu ke Bani Kilab. Itu dia perang juga di sana karena ditolak sama Bani Kilab. Itu setelah pertempuran itu musuhnya akhirnya menyerah setelah banyak yang mati. Kemudian di Rabiul Awal 9 Hijriah. Kalau sekarang Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tahun 9 Hijriah, Ali bin Abi Thalib membawa pasukan yang lebih besar lagi, 150. Dia bawa 300 lebih pasukan. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Itu menyerang Bani Thalim. Bani Thalim ini dia masih punya berhalanya namanya Al-Qus. Berhalanya itulah yang diserbu.
lolos, pemimpin sukunya ini Adi bin Hatim lolos lari ke Syam. Tetapi adiknya perempuan ketangkap. Nah, adiknya perempuan yang ketangkap ini termasuk keluarganya Adi, keluarga kepala suku ini, tidak boleh dijadikan rampasan perang oleh Nabi SAW. Maksudnya tidak dibagi sebagai rampasan perang, tetapi ditahan saja. Nah, yang wanita ini karena dia merasa sebagai adiknya kepala suku, dia minta dibebaskan, minta kepada Nabi untuk dibebaskan. Nah, kemudian Nabi itu mengatakan, gimana itu kakakmu itu, masa dia lari meninggalkan adiknya? Gimana kakakmu? Dia bukan hanya lari dari Allah dan Rasulnya, tapi dia juga meninggalkan adiknya. Gimana kakak? Itu diulang-ulang sama Nabi, diulang-ulang terus sampai si perempuan ini, iya ya, kenapa kakak saya ninggalin saya gitu. Dan sama Nabi dibebaskan wanita ini. Ketika dia dibebaskan, dia menyusul Adi itu ke Syam. Nah, selama interaksi dengan Rasulullah, adik perempuan dari Adi bin Hatim, dia itu melihat akhlak Rasulullah, dia melihat perkataan-perkataan Nabi yang banyak benarnya. Kemudian dia itu setelah menyusul kakaknya ke Syam, dia menyarankan kakaknya itu untuk menghadap Rasul dan menghadap aja kepada Muhammad. Kamu menghadap aja kepada Muhammad. Dipengaruhi oleh adiknya ini, terus akhirnya Adi itu menghadap kepada Rasul. Selesai. Terus dia datang. Nah, ketika datang ditanya sama apa yang kamu melarikan diri? Kenapa kamu gak tanggung jawab pada kamu melarikan diri? Apakah kamu takut untuk mengatakan la ilaha illallah? Atau kamu mengetahui ada Tuhan selain Allah? Atau karena ucapan Allahu Akbar, terus kamu merasa ada yang lebih besar dari Allah? Tanya kayak gitu diajak dialog sana. Terus Adi bin Hatim ini justru menjawab, aku ini orang yang berserah diri pada Tuhan. Aku ini orang yang berserah pada Tuhan. Sama Nabi terus sudah satu ditaruh di rumah. Jadi ini cara Nabi mengajar dan mendakwai, nggak dipaksa, nggak langsung. Karena Adi bin Hatim ini orang yang sudah beragama, tapi agamanya bukan Islam. Dia punya agamanya itu apa? Mungkin saya nggak tahu, mungkin model agama zaman dulu sudah ada juga agama kayak Zoroaster, kayak apa istilahnya itu ya? Istilahnya pokoknya dia orang yang sudah beragama, tapi agamanya bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, juga bukan agama Islam. Makanya ketika setelah beberapa hari ditaruh di rumah sahabat sama Nabi, udah kamu masuk Islam aja. Jawaban Adi itu, saya itu sudah beragama, saya sudah memegang agama, artinya saya sudah punya agama, apa yang kamu suruh masuk Islam? Apa jawaban Nabi SAW? Aku itu lebih tahu tentang agamamu daripada kamu sendiri. Aku lebih ngerti agamamu daripada kamu sendiri. Terus dia, kamu ini kan sekte Rukusian. Jadi Rukusian, kamu itu
Adi, ya begitulah kata Adi. Kamu itu dulu itu kalau memimpin rakyat itu kamu itu suka ngambil harta rampasan perang untuk bagianmu sendiri sampai seperempat, kata Nabi ke Adi. Iya, kata Adi. Kok kamu tahu? Pakaian seperti itu kan gak boleh dalam ajaran agamamu, kata Nabi SAW. Apa kata Adi bin Hatim? Iya, benar begitu. Wah, ini gak benar. Akhirnya setelah dialog dengan Nabi berkali-kali dan Nabi terus menerangkan tentang agamanya dia dan bagaimana seharusnya dilakukan, bahwa dia juga banyak melanggar aturan agamanya. Maka Adi bin Hatim itu akhirnya besar. Dia pasti Nabi kan? Dia pasti Nabi. Dia mengetahui sesuatu yang tidak mungkin diketahui, yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini dia pasti Nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Bahkan kemudian Nabi SAW memberikan pengetahuan kepada Adi tentang hal-hal yang terjadi di masa depan. Hai Adi, tahukah kamu apa itu hero? Apa itu hero? Itu satu daerah. Nanti ada wanita datang dari hero. Dia ada di sekedup itu. Sekedup itu tampak di atas punggung kota, orang bisa duduk tidur di situ sekedup. Nanti wanita itu dia tidak takut apapun kecuali Allah. Kemudian dia nanti akan sampai di Masjidil Haram, terus dia akan tawaf. Terus kamu juga nanti termasuk, kamu nanti akan membuka gerbang-gerbangnya perbendaharaannya Kisra itu kaisar Bizantium ketika sudah zaman Umar. Dan Adi bin Hatim itu meriwayatkan bahwa dia benar-benar melihat wanita dari Hiro yang dia tidak takut apa-apa, kemudian dia tawaf. Terus kemudian dia juga termasuk orang yang melakukan ke Kisra. Nah, itulah beberapa cerita tentang amil zakat dan yang diutus oleh Nabi dan juga sani yang dikirim pasca terjadinya perang Hunain. Nah, berikutnya yang terjadi adalah reaksi dari Romawi. Jadi kaum Romawi mendengar jadi berita penaklukan Mekah itu sampai juga ke mereka. Maka mereka kemudian menyiapkan pasukan. Jadi kalau orang-orang Islam semakin kuat, semakin besar, sebaiknya sebelum mereka besar kita habisi dulu. Maka Kaisar Heraklius kemudian menyiapkan pasukan untuk memerangi pasukan Islam. Nah, pasukan Islam Nabi SAW kemudian mendengar berita ini, karena berita ini kemudian menjadi desas-desus yang beredar enggak jelas, ya materi ya apa tidak, sehingga akhirnya Nabi SAW juga menyiapkan pasukan dan mereka kemudian akan berangkat ke satu daerah namanya Tabuk. Ini adalah peperangan dengan jumlah pasukan terbesar dalam sejarah yang dipimpin oleh Nabi SAW. Nah, seperti apa perang Tabuk itu, bagaimana latar belakangnya dan bagaimana terjadinya, kita akan lanjutkan di kisah berikutnya. Untuk kali ini silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit zaman Rasulullah waktu mengirimkan para amil ke seluruh penjuru tadi, apakah ada kisah yang
korupsi atau apa gitu ya Pak ya. Karena kan kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan banyak hal semacam itu. Nah, apakah dari zaman dulu juga ada mungkin ngakalin misalkan kamu seharusnya bayar sekian aja, nanti yang sekian ke saya. Apakah dulu itu ada semacam itu? Ya. Yang ada itu dia minta orang Arab minta upah atau diberi. Jadi dia diberi dari orang yang ngasih, orang yang bayar ini dia dapat bagian. Nah itu ternyata tidak boleh. Ya, sama Nabi dilarang. Ya. Loh, kamu kok ngambil bagian yang bukan apa ya, di luar dari harusnya mekanismenya tidak begitu. Mekanismenya adalah harus Nabi yang ngasih ke dia. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia itu harus dibayar oleh ini apa pemerintahnya ini. Ya, coba diambil dari terima bagian, tapi yang bagi yang ngelola zakat ini dia dibagikan itu. Nah kalau dia ambil langsung, bahkan jadi misalnya orang ini bayar zakatnya 1.000 dinar, 100 dinar. Kemudian dia sama orang itu dikasih tambahan lebih dari buat kamu 20 dinar. Itu ternyata tidak boleh. Ya. Nah itu kalau zaman sekarang itu berarti boleh nambahin apa istilahnya itu? Gratifikasi. Gratifikasi. Nah itu juga perlu sama ya, ada kejadian. Tapi dia tidak merasa salah tadi yang kita mau dikasih, ya kan? Dikasih nggak salah. Tapi ditegur dengan Nabi. Emang orang itu akan ngasih kamu kalau kamu udah jadi pejabat itu. Nah, gitu. Itu namanya gratifikasi. Ya sama dengan sekarang. Pejabat dikasih, emang orang itu akan ngasih kamu kalau kamu nggak jabat di situ. Nah itu yang ditegur. Walaupun dia waktu itu merasa tidak salah, saya akan dikasih, ya, tapi kemudian saya kalau saya ambil nanti diberi oleh Nabi SAW sendiri, dan itu dikasih memang karena punya hak sebagai Nabi. Ya, ada lagi. Ini mau bertanya kenapa orang wafat itu lebih pengen bersedekah dibanding berzakat? Orang apa? Orang yang sudah wafat kan minta dibangkitkan lagi, saya mau berbuat baik ya pun saya ingin bersedekah. Kenapa bukan berzakat atau berbuat sesuatu yang lain, tapi kenapa bersedekah di dalam Al-Quran sebetulnya? Nah bersedekah itu kan tadi saya bilang bersedekah itu kan ya, sedekah wajib disebut zakat, ya, kalau nggak wajib disebut sunnah. Jadi sedekah ini sesuatu yang dan pahala sedekah itu besar sampai tak terhingga, sampai Allah yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuatu dia. Ya, walaupun ada gambaran ya, apa fi kulli subulatin mi'atu habbah itu kan sama sebulan 7 dahan, dan setiap dahannya ada 100 lagi, jadi ada 700 kali lipat. Tapi Allah yudhaifu liman yasha. Jadi sedekah itu memang menghilangkan mara bahaya, menghilangkan bala. Jadi kalau Anda mau menolak bala, sedekah, menghilangkan apa istilahnya, mendapatkan keberuntungan, sedekah. Kalau Anda mau dapat kebaikan, sedekah. Karena sedekah ini bukan hanya kebaikannya itu pada saat itu, tetapi orang yang ada sedekah ini mendoakan Anda. Ya, jadi sedekah itu dia menjadi sesuatu yang punya efek domino. Nah itu kebaikan dari sedekah. Sebenarnya bukan hanya bersedekah,
Jadi orang yang bukan hanya ingin bersedekah, sebenarnya bukan itu hanya penggambaran saja bahwa dia ingin berbuat baik gitu di dunia itu. Karena ini kan penggambaran kepada orang-orang yang takhir, yang kikir, kemudian disiksa di neraka karena kebakhirannya dan kekirannya, atau karena dia waktu itu tidak bayar zakat, sehingga ketika saya ingin balik itu supaya saya sedekah. Bahkan yang sedekah pun ingin balik, ingin sedekahnya lebih banyak. Terus kenapa saya harus sedekahnya cuma 10.000, harusnya 20.000? Ada lagi? Tapi kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan di pengajian berikutnya. Masih melanjutkan lagi menuju ke orang. Dan dengan doa alhamdulillah bersyukur alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhan fi wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an barakan thayyiban. Allahumma warzuqna fahma nabiyyina wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa alimna bil 'ilmi wa zayyana bil 'ilmi wa jamilna bil taqwa wa bisalamati ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina al-qawm husnul tibaa wa al-batil tujtinaba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.